Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak, selamat datang kembali di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang peristiwa yang menggemparkan Payakumbuh. Kontroversi lirik lagu di sebuah konser musik. Mari kita kenali dulu lagu yang menjadi pangkal masalah ini. Patah Bacinto adalah salah satu lagu Minang yang melegenda. Siapa yang tak kenal lagu ini? Dibawakan oleh banyak penyanyi hebat, dari Ratu Sikumbang hingga generasi sekarang. Lagu ini bercerita tentang kepedihan hati karena kehilangan kekasih. Luka yang mendalam karena cinta yang kandas. Liriknya menyentuh tentang menerima takdir bahwa jodoh di tangan Tuhan, tapi tetap merasakan sakit yang tak terperi. Mari kita bedah lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Di sebuah konser, lirik lagu Patah Bacinto yang populer diubah. Yang tadinya Tuhan Kuaso, Tuhan Maha Kuasa, menjadi Tuhan Den Paso, Tuhan Saya Paksa. Perubahan ini langsung memicu reaksi keras. Bayangkan sebuah pengakuan akan kebesaran Tuhan diubah menjadi seolah-olah kita bisa memaksanya. Mengapa ini jadi masalah besar? Ustaz Muhammad Siddiq mengatakan bahwa perubahan ini adalah tantangan yang tidak pantas kepada Tuhan. Kami insya Allah akan menuntut panitia yang melaksanakan acara ini. Kami tidak terima. Kenapa sampai kebobolan ungkapan seperti ini? Dan sekali lagi, Payakumbuh bukan kota orang tidak beragama. Payakumbuh bukan negeri orang tidak paham Tuhan. Insya Allah kami kota beragama. Jangan bawa paham-paham orang anti agama ke kota kami. Kami siap menjaga tanah Payakumbuh. Takbir. Maka kami serukan, bertobatlah. Bertobatlah. Dan minta maaf panitia. Kalau tidak insya Allah kami siapkan. Kami akan somasi. Dan kita siap melawan dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Masyarakat Minang yang menjunjung tinggi nilai agama merasa tersinggung. Patah Bacinto itu awalnya tentang menerima takdir dengan lapang dada, tentang ikhtiar dan tawakal. Mengubah liriknya sama saja dengan mengubah pesan dasarnya. Tapi seni itu kan wadah ekspresi. Kita bisa lihat contohnya dalam lukisan, musik, bahkan teater. Seni seringkali mencoba mendobrak batasan. Gus Baha pernah membahas tentang doa memaksa Tuhan. Beliau menjelaskan bahwa doa itu bisa jadi ungkapan ketulusan dan harapan, bukan berarti kita benar-benar memaksa Tuhan. Pertanyaannya, di mana batasnya? Kapan seni jadi kebablasan? Kita bisa lihat contoh konkretnya. Dulu ada kasus patung yang dianggap tidak senonoh dan diprotes keras. Ada juga film yang dianggap menistakan agama dan ditarik dari peredaran. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa batasan dalam seni itu sangat subjektif dan bisa memicu konflik. Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi mengajarkan kita tentang adab dalam berdoa. Berdoa itu harus dengan hati yang tunduk, tulus, dan penuh hormat. Jangan sampai kita berdoa dengan nada menantang atau memaksa. Ingat, kualitas hati jauh lebih penting daripada sekadar kata-kata yang kita ucapkan. Dari kasus Patah Bacinto ini, kita belajar bahwa menerima takdir itu bukan berarti pasrah tanpa usaha. Kita harus tetap berikhtiar, tapi juga tawakal kepada Allah. Seni itu penting sebagai sarana ekspresi, tapi jangan sampai melukai nilai-nilai agama dan budaya kita. Mari kita jadikan ini sebagai pelajaran. Kita perlu ruang diskusi yang terbuka dan saling menghormati. Seni dan agama bisa berjalan seiringan jika kita mau saling memahami. Nah, Sanak, bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Punya contoh lain tentang kontroversi seni? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.